ekspektasi saya membuat podcast ini di Pods ini sebenarnya ya itu tadi, pengen ngobrol sama banyak orang, silaturahmi sama banyak orang, berbagi cerita sama banyak orang yang mungkin pernah nggak sih kayak mendapatkan perilaku yang tidak menyenangkan karena pekerjaan Mbak. Mbak nggak usah pijit lah katanya. Kenapa? Kata saya. Minta di ituin aja katanya. Mintain diapain Mbak gitu. Pak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deepers, bertemu di konten Deepods di mana gue akan berbicara dengan orang-orang yang sangat luar biasa dengan pekerjaan mereka, orang-orang yang luar biasa. Mungkin bisa menginspirasi orang-orang di sekitar mereka atau bahkan orang banyak sekalipun. Dan di depan gue sudah ada seseorang yang lumayan lama sudah gue kenal karena lumayan sangat membantu gue ketika kondisi badan gue sedang tidak dalam kondisi fit. Gue kan termasuk orang yang bisa dibilang malas ke dokter karena malas harus mengkonsumsi obat-obatan, harus dirawat inap dan segala macam. Jadi layaknya orang-orang normal Indonesia ya, kebanyakan gitu. Kalau misalkan berasa kayak masuk angin, berasa badan gak enak, gue pasti panggil orang ini ke rumah untuk bisa ngebantu gue akhirnya jadi jauh lebih baik lagi, jauh lebih rileks. Dari penjelasan gue, Deepers harusnya udah paham. Orang yang gue akan ajak ngobrol itu pekerjaannya apa? Karena dia adalah seorang cheerleaders. bukan. Ada Mbak Minarni di sini. Terima kasih Mbak Minarni sudah hadir di sini. Terima kasih atas undangannya. Sama-sama. Ya, ngobrolnya memang agak kaku karena mungkin dia biasanya bikin, ya harusnya kan Mbak Minarni biasa bikin orang kaku jadi lebih lemas, lebih rileks. Jadi pekerjaan Mbak Minarni sebenarnya apa? Terapis. Iya. Nah, oke, kita ngobrol lebih dalam tentang pekerjaan atau profesinya Mbak Minarni nih. Terapis. Orang bilang atau tukang pijat, itu sama gak sih Mbak sebenarnya? Sama. Ya terapis kan, kalau terapis tuh dia macam-macam ya. Oke. Dia bisa waxing, bisa krimbat, luluran apa gitu. Itu basicnya di salon berarti kalau terapis. Spa. Oh, di spa. Yeah. Nah, kalau Mbak Minarni sendiri awal mulanya dari mana? Di spa. Oh, di spa. Iya. Oke. Waktu itu bisa pegang apa aja? Semua? Semua. Karena memang diajarin atau gimana sih Mbak? Kecuali gunting rambut deh ya. Oh, gak bisa? Gak bisa. Oh, justru gak bisa? Gak bisa. Oh, karena belum sampai pelatihan di situ kita udah terjun ke lapangan. Maksudnya udah mulai kerja. Oh, fogging. Maksudnya tuh terjun ke lapangan tuh sebagai terapis pijat. Yang keliling lu. Enggak. Jadi setelah training kita tuh ditempatkan di mana, di daerah mana gitu. Oh gitu. Iya. Masa trainingnya berapa lama Mbak? Saya dulu hampir 7 bulan lah ya. 7 Soalnya, bulan? 3 bulan dia teori, 4 bulan dia praktek. Oke, ada gak sih yang gak lulus? Enggak sih, cuman kan ada penilaian gitu. Penilaiannya berdasarkan apa? Berdasarkan treatment kita, hasil treatment kita, terus sama tes teori kita. Oh gitu.
gitu. Iya. Nah prakteknya langsung ketemu sama customer atau? Enggak dong. Malah kita kalau mau praktek kadang kita bawa model. Oh. Kata kalau kita nggak bawa model, seadanya di kantor ada satpam kita jadiin model, ada siapa staff kita jadiin model. Orang lewat jadi model? Enggak Nggak? dong. Oh nggak bisa sembarangan. Ya. Nah modelnya itu buat apa Mbak? Buat model krimbat, entah model mani pedi, entah model luluran, entah pokoknya buat segala macam Itu treatment. selama 4 bulan? Iya. Oh oke. Tapi kan nggak setiap hari, satu minggu tuh cuma 3 kali pertemuan. Oh oke. Nah ini kebiasaan Mbak Minarni selain pijit kita satu persatu waxing itu pernah juga berarti? Sering. Apalagi weekend yang kayak mau tahun baru sama Natalan. Itu customernya waxing semua karena kan mereka mau ke Bali kan, mau ke pantai pada kayak bikini. Oh gitu. Iya. Sampai sekarang masih? Masih. Oh oke. Berarti Mbak Minarni ini masih door to doornya tuh bukan cuma pijet aja? Bukan. Apa aja Mbak? Berarti pijet, Waxing, pijet, facial, luluran. facial, facial. Kok facial pernah tuh penutup muka ya? Facial, terus luluran. Iya, sama kalau ada yang nyediain alat mandi pedi sendiri saya kerjain. Oh bisa juga? Bisa. Wah gila. Perpanjang STNK bisa gak Mbak? Gak bisa. Oke. Nih, oke berarti datang ke rumah itu tergantung pesanan. Betul. Kita ngomongin dari kelima item nih, kelima hal yang Mbak Minarni bisa. Yang paling menyenangkan buat Mbak Minarni yang mana? Kalau yang menyenangkan kan treatmentnya gitu, Ya. itu waxing. Waxing, kenapa? Karena pengerjaannya cepat, uangnya besar. Oh gitu, oke. Kisarannya berapa Mbak? Kalau boleh tahu kisarannya. Kalau untuk underarm, Underarm tuh berarti ketek, oke. itu 100 sampai 150.000. Oke. Kalau bikini wax, Oke. itu 300.000 sampai 350.000. Kalau whole package satu badan Satu badan dia 750.000. 750.000. Facial agak lama lebih lama. Kalau dari waxing. facial itu paling ya setengah jam ya. Kita facialnya tuh bukan facial yang pakai alat ya. Kita facialnya yang pakai manual. Jadi yang sering saya lakukan ke Mas Wendy, itu ada treatment facialnya, yaitu yang totok tadi. Cuman kan tanpa di cleansing, tanpa di filling, tanpa di masker kan, bedanya itu doang. Iya. Nah ini di pers buat sekedar informasi. Jadi kalau Mbak Minarni nge-treatment gua, based on-nya adalah pijet ya. Based on-nya adalah pijet. Tapi bener-bener Mbak Minarni itu whole package. Kalau misalkan gua pengen pengen dikerok ya dikerok. Kalau pengen dikop juga bisa ngekop. Bekam bisa gak Mbak Minarni? Bisa. Bisa juga. Bisa. Nah kalau pijet ada gak customer yang komplain Mbak? Pernah? Mungkin bukan kesalahan Mbak Minarni tapi mungkin kesalahan dia. Di komplain kayaknya belum. Selama ini belum ada. Belum ada. Iya. Alhamdulillah. Udah puluhan tahun terjun di dunia ini belum. Alhamdulillah belum. Oh berarti kalau boleh tahu berarti Mbak Minarni keluar dari Mustika Ratu ya berarti? Itu tahun? Akhirnya Mbak maksudnya gini, sejak tahun berapa Mbak Minarni memutuskan untuk mandiri, door to door? Semenjak gabung Gomatas. Oh gitu. Ya. Awal dari situ. Karena semakin banyak pelanggan yang request, semakin istilah terapis tuh banyak yang japri gitu kan. Nah, oke. Jadi malah kewalahan kan. Ya. Ya udah memutuskan mandiri. Oke. Iya. Dan dari situ kita ambil rata-rata nih satu hari ada berapa customer? Kalau dulu ya sebelum pandemi bisa 4 sampai 5 customer. Sekarang? Sekarang 1 aja alhamdulillah. Dulu 4 Iya. sampai 5 Iya. satu hari? Iya. Dulu. Oke. Berarti begitu pandemi terjadi langsung. Salah satu alasan utama mereka tidak mau karena ya Takut. itu takut.
Walaupun sekarang udah ada swab dan segala macam. Iya. Nah ini kan kondisinya sepertinya insya Allah makin membaik. Amin. Nah Mbak Minarni itu jemput bola menjapri orang-orang yang pernah jadi customer atau Menunggu. Aku menunggu. Oh, oke. Aku menunggu. Saya nggak pernah japri customer duluan. Saya menunggu aja. Kenapa Mbak? Nggak apa-apa, nggak enak aja gitu, masa kita japri Mbak mau pijit nggak gitu kan, nggak enak. Nunggu aja. Soalnya kalau tukang pijit saya yang sebelumnya gitu, japri. Oh. Mau pijit gak? Mau pijit gak? Mau pijit Kebanyakan gak? seperti itu teman-teman. Oke. Tapi kalau untuk saya pribadi enggak. Karena lebih baik dibutuhkan. Nah, betul. Betul itu. Saya nggak pernah japri customer. Kecuali saya japri ngucapin selamat apa gitu. Ya. Itu hal yang berbeda kan, ya. bukan menawarkan pekerjaan ya. kan. Nah, ini sekedar informasi di Pers. Mbak Minarni ini customernya dari berbagai macam kalangan. Iya. Dari berbagai macam usia, dari berbagai macam strata ekonomi. Ya kan? Iya. Menteri ada gak sih Mbak? Dulu ada. Ada, cuman dia bukan pribadi ya, dia datang ke spa. Oke. Kalau kayak artis sudah pasti banyak lah ya. Banyak. Sampai sekarang ya. Iya, ada. Ada beberapa. Iya. Nah, ada gak sih klien atau customer yang ribet? Ada. Ribetnya kayak gimana sih biasanya? Kalau untuk treatment waxing gitu ya, Mbak nggak mau dari alat kita gitu, maunya alat dia sendiri. Okay. Dia yang siapin sendiri, harus steril gini-gini. Yeah. Kalau yang nerima kan tinggal telentang aja. Yeah. Kita udah kerjain. Kalau dia mah enggak, dia siapin sendiri. Terus kita harus ke kamar mandi dulu, suruh bersih-bersih. Emang semua juga SOP-nya seperti itu ya. Betul. Kita tanpa harus digituin teman kan. Terus ada lagi kalau Mbak kepanasan gitu. Kalau waxing loh ya. Mbak gulanya kepanasan. Iya, nanti tiupin gitu. Kayak gitu sih. Okay. Dan nggak ada yang gimana banget gitu. Kalau untuk pijit sih alhamdulillah. Yang paling berkesan pijit. Iya. Ini kalau tidak salah nih, karena pijit juga Mbak Minarni sampai bisa berangkat umroh. Iya. Itu luar biasa. Dari salah satu customer. Kenapa bisa sampai seperti itu gitu? Ya ini kita ngomongin rezeki memang dari Tuhan. Iya betul. Itu saya ketemu customer itu, saya kenal customer itu justru dari ibu mertuanya dia. Itu langganan saya di salon. Terus salonnya bangkrut, tutup, akhirnya ke rumah. Terus anaknya ibu sama bapak ini nikah. Akhirnya ngelihat ibu bapak di treatment sama saya, dia ikutan kan. Dan ikutan sampai dia hamil, dia pijit kan. Sampai hamil, gak bisa tidur kalau gak di treatment dulu. Kalau dia udah tidur saya bisa pulang. Dari situ hamil, besar, terus lahiran gitu kan. Lama kan, kenal udah lama sama mertuanya kan lama tuh. Yeah. Udah tahunan. Kenal sama dia kan semenjak nikah aja kan. Nah, hamil kedua sampai dia lahiran, sampai itu kan sama kita. Nah, ada suatu momen ke situ saya ditawarin, tiba-tiba ngomong gini, Mbak, kamu mau umroh enggak? Lah, aku langsung melotot kan Mas, kaget, shock gitu. Umroh, mau banget lah. Posisi dulu saya memang belum pakai jilbab ya. Terus beneran Mbak katanya. Terus sampai langsung dipeluk, beneran katanya. Ini rezeki Mbak lewat saya, katanya gitu. Terus akhirnya kita diajak duduk bareng. Ditawarin kan mau umroh apa enggak katanya gitu.
Apa mau duitnya aja? Enggak, aku mau umroh. Tapi saya bisa umrohin Mbak aja, enggak suaminya. Katanya gitu. Yeah. Iya Mbak, gak apa-apa. Mbak punya apa? Katanya persyaratannya apa aja? Aku bilang gitu kan. Yeah. Akte, paspor, aku nggak punya semua. Akhirnya apa? Dia yang urus semuanya. Semuanya diurus. Iya. Dia yang urus semuanya. Saya tinggal datang ke imigrasi, foto untuk prosesnya ya. Yeah. Terus ketemu sama orang, suruh foto, udah saya tinggal pulang, nggak tahu mana untuk biayanya. Udah selesai bikin akte di kelurahan pun kita langsung ke travel. Okay. Di Pakubuwono. Daftar di situ. Pas daftar itu aku baru yakin kalau aku mau umroh. Terus milih waktu pun sesuai sama kebisaannya. Sama waktu aku. Okay. Makanya kayaknya dari pendaftaran sampai berangkat itu jedanya 3 bulan. Apa yang Mbak rasain tuh selama 3 bulan? Udah gak sabar ngeliat tanah suci. Begitu sampai ke rumah Tuhan, ke rumah Allah lah. Walaupun masih umroh ya. Semoga nanti Allah kasih rezeki yang lebih baik untuk bisa memberangkatkan Mbak Minarni haji. Amin, amin ya Allah. Nah, apa yang Mbak rasakan di sana begitu? Maksudnya dari rezeki yang tidak Mbak Minarni duga-duga sebagai seorang terapis, diawali hanya mentreatment orang karena skillnya, kemampuannya Mbak Minarni untuk mijit, yang mungkin buat orang lain itu hal biasa, tapi reward yang tanpa disadari Mbak Minarni dapat itu buat Mbak Minarni itu luar biasa banget kan, bisa berangkat umroh gitu. Apa yang Mbak Minarni rasakan di sana? Luar biasa. Nyangka gak sih Mbak? Gak nyangka. Sampai di airport Jeddah pun saya sudah bengong. Ya Allah, aku udah sampai sini ya. Nyampe di Mekah, di hotel pun kayak ngambang gitu. Bener aku udah sampai di Mekah. Ternyata bener itu hotelnya hotel di Mekah, bukan di Jakarta kan. Itu di Jakarta, di Mekah kata teman. Itu ada burung-burung katanya, bukan di Jakarta Mbak. Berarti di sana pun Mbak Minarni masih bener-bener nggak percaya. ngawang-ngawang kan? Iya. Semenjak ditawarin umroh, saya langsung belajar pakai jilbab ya, biarpun belum itu orang-orang ya. Yeah. Jadi saya umroh itu pakai hijab baru 3 bulan. Itu memang memutuskan untuk akhirnya berhijab, Iya. memulai berhijab. Iya. Ketika mendapatkan kabar bahwa Mbak mendapatkan rezeki untuk berangkat umroh. Iya betul. Tapi ini di Pers ini luar biasa loh. Tapi kalau ini gue sekedar sharing aja. Tuhan Allah memilih orang untuk, nggak tahu ya percaya nggak percaya sih Mbak Minarni. Maksudnya mungkin kalau memang belum waktunya untuk bertemu di tanah suci, bertemu dengan rumah Allah di tanah suci, entah dalam bentukan umroh ataupun haji. Sepertinya memang mau apapun upaya kita, mau sebenarnya uangnya ada, mau waktunya ada, pasti nggak akan berangkat. Karena belum panggilan. Karena mungkin memang belum panggilan. Ini pengalaman saya Mbak. Dan yang luar biasanya sekali, artinya mungkin kalau saya sih ngelihatnya Mbak Minarni kan ngelakuin pekerjaan Mbak Minarni, terus dibalut dengan apa ya? Perilaku yang baik, yang menyenangkan, sehingga wajar ketika customer merasa senang dengan kehadiran Mbak Minarni,
merasa senang dengan treatmentnya juga, dan akhirnya tidak merasa rugi juga ketika harus memberikan sesuatu yang bisa bikin Mbak senang gitu, kayak akhirnya diberangkatin umroh kayak gini gitu. Mbak, maaf nih sebelumnya, karena peristiwa umroh itu udah otomatis Mbak kan sudah menjadi pribadi yang jauh lebih baik dalam segala hal ya. Amin. Ya. Dan menyikapi segala sesuatunya dengan lebih baik juga gitu, karena Ya. Pasti bersyukurnya Mbak akan jauh lagi, karena tahu persis bahwa apa yang gue lakukan dengan hati akhirnya bisa bikin gue juga dapat rezeki ya, secara tidak langsung ataupun tidak langsung. Tapi maaf kalau sedikit flashback Mbak, Mbak dulu waktu bekerja pernah gak sih kayak mendapatkan perilaku yang tidak menyenangkan karena pekerjaan Mbak? Ada suka duka. Dulu bukan pribadi ya, masih di spa sendiri. Ya kita kan nggak tahu teman-teman juga seperti apa ya di dalam ruangan, kan kita kan nggak tahu. Oke. Nah kalau kita treatment, misalnya ada customer, terus dia request si ini, terus si ini pas nggak ada gitu kan, yang dia request nggak ada, dia pas masuk siang, yang masuk pagi kita, nah yang ready kan kita. Nah terus mau nggak mau kita yang kerjain. Nah setelah kita kerjain di ruangan kan profesional dong gitu kan, karena kita memang profesional gitu, nggak yang tanda kutip ya. Terus itu customer laki-laki loh ya. Pas kita mau mulai, kita bilang kan, dimulai ya Pak, gitu. Iya Mbak. Nah kita mulai, baru sekitar 15 menit kita treatment itu di kaki ya. Di kaki, dia langsung bangun, dia bilang, Mbak gak usah pijit dah katanya. Kenapa? Kata saya. Minta di ituin aja katanya. Mintain diapain Mbak gitu, Pak gitu. Biasalah ya laki-laki. Astagfirullahaladzim Pak, saya malah dimarahin. Saya nggak kayak gitu Pak, kata saya gitu. Saya diomelin, saya dimarahin karena saya menolak. Oh Mbak malah dimarahin? Dimarahin. Dibilang belagu lu gitu. Temen lu aja kemarin kayak gitu mau gitu. Kan setiap terapis beda-beda Pak gitu. Kata saya gitu. Ada yang mau, ada yang enggak gitu kan. Terus dia bilang, ya udah, apa namanya, saya pijit lagi katanya gitu. Tadinya nggak mau pijit, yang pengennya itu aja. Sampai selesai, saya selesai profesional, terus udah selesai, saya keluar dari room, saya suruh ganti baju kan, gak mungkin saya di dalam, dia ketip. Saya keluar, dia ke kasir bayar tanpa saya dikasih tip, dia marah. Dia bilang ke kasir, dia nggak mau treatment sama saya karena itu tadi, nggak mau. Alasannya karena nggak profesional atau karena apa? Karena nggak mau. Ya maksudnya bahasanya dia ke kasirnya karena tidak profesional mungkin. Saya istilahnya dia. Iya benar. Dia nggak mau. Karena kan dia nggak mungkin bilang misalkan, betul. Dia nggak mau inin gue nih gitu, kan nggak mungkin pasti Mbak. Iya. Oke. Sedangkan kita memang spa nggak kayak gitu loh. Iya. Jadi alasan saya menolak tuh malah justru benar gitu. Kalau Bapak mau spa yang tanda kutip ya jangan di sini, saya bilang kayak gitu. Kalau di sini treatment beneran Pak, 1,5 jam, 1,5 jam kata saya gitu. Tapi sering nggak Mbak mengalami treatment kayak gitu dari customer Mbak, terutama yang cowok ya, kalau cewek nggak mungkin. Treatment cowok
aku dapet itu pas masih kerja sama salah satu spa ya. Kalau untuk udah pribadi mah saya nggak terima cowok, kecuali dia customer yang udah satu keluarga suami istri saya terima. Oke. Iya, dari situ saya Dan nggak. yang sudah kenal juga mungkin. Iya, Mbak iya. Minani sudah lihat dulu keluarga seperti apa, Iya. akhirnya mau. Iya. Mbak pernah nyesel gak sih kerja jadi seorang terapis? Enggak sih, malah enak sekarang. Apapun pekerjaannya kalau kita jalanin, enjoy aja sih. Tapi masa muda Mbak Minani nih, pernah gak terpikirkan kalau Mbak bakal menjadi seorang terapis? Sama sekali tidak. Apa cita-cita Mbak sebenarnya? Cita-citanya jadi guru. Oke. Cita-citanya pengen jadi guru. Guru apa Mbak? Guru TK. Guru TK. Oh, itu alasannya kenapa Mbak Minani begitu sangat disukai sama anak-anak saya di rumah. Maksudnya secara pembawaan tidak bisa dipungkiri. Mbak bisa gampang blend sama anak-anak, dan Mbak juga kayaknya paham betul bagaimana nge-treat anak-anak. Ya. Iya. Tapi Mbak nyesel gak sih? Maksudnya akhirnya Mbak gak bisa jadi seorang guru TK. Enggak, karena alasannya Apa Mbak? saya nggak bisa masuk kuliah itu pas emak lahiran. Jadi kan aku harus ngurusin adik. Emak lahir, dalalahnya lahirnya kembar, jadi Oke. repot mungkin kan. Ya sudah, akhirnya katanya ditunda lah kita masuk perguruan setahun ya. Nah setelah setahun ditunda, di kampung, namanya di kampung ya, pas lebaran ada teman pulang dari Jakarta diajak, akhirnya ikut ke Jakarta. Oke, emang Mbak di mana tadinya tinggalnya? Di Lampung. Oh, di Lampung. Keputusan untuk merantau ke Jakarta itu sempat dapat pertentangan gak dari Orang tua. orang tua? Iya, bahkan nggak dikasih sanggup. Kenapa Mbak nekat untuk berangkat ke Jakarta? Ya ngadu nasib. Ya ngelihat teman-teman pulang dari Jakarta kok enak gitu. Apa namanya? Cakep-cakep gitu. Bajunya bagus-bagus gitu. Oke. Iya. Itu usia berapa Mbak? 20-an kali ya. 20 tahun. Iya. Mutusin untuk ke Jakarta. Iya. Pekerjaan pertama yang Mbak dapet di Jakarta apa? Saya memang pertama dari kampung ke Jakarta. Ke Jakarta itu masuk pabrik di Priuk. Oke. Berapa tahun Mbak? Nggak sampai tahunan ya. Sampai akhirnya di usia berapa Mbak memutuskan untuk masuk ke dunia treatment seorang terapis ini? Itu justru saya udah punya anak. Oh, oke. Udah punya anak 2. Justru sudah punya anak. Iya. Awalnya Ketertarikannya karena apa? nah adik saya dulu yang terjun di sini dulu. Oh. Iya. Sampai dia banyak customer, saya sering main ke spanya dia. Terus nah dari situ malah saya begini ya, enak ya gitu. Kok dapat duitnya gampang gitu. Terus kerjaannya bersih gitu kan, nggak enak, adem gitu kan, tempatnya nggak panas-panasan gitu. Akhirnya trainernya anak saya ngelihat saya gitu kan, nanya ke adik gitu, kok Mbak kamu nggak kerja? Enggak. Ya udah belajar aja di sini. Nah tadinya belajar di trainernya adik saya, akhirnya saya dimasukin ke sana juga. Gitu. Dan bermulai dari situ akhirnya sampai ke titik sekarang. Iya. Mbak, dalam hidup kan kadang-kadang kita ada the lowest point gitu loh. Titik terendah kita. Sampai kayak mungkin beberapa orang sampai punya niatan untuk mengakhiri hidup. Sampai ada beberapa orang juga yang mencoba
melukai dirinya sendiri dengan cara apapun, menyiksa dirinya sendiri dengan cara apapun, nggak mau ngapa-ngapain, males sama hidupnya dan segala macam. Kalau seorang Mbak Minarni nih, pernah nggak sih ngalamin hal itu? Enggak. Di titik terendah saat itu suami perusahaannya bangkrut. Terus nggak dapat pesangon dong kalau bangkrut. Ya dari tinggal kan kita tinggal di Ancol tuh di Jakarta Utara. Akhirnya kan nggak dapat gaji, mau kerja di mana? Akhirnya saya ngedeketin adik saya kan di sini Jakarta Selatan, pindah ke sini Jakarta Selatan sama adik saya, coba ngelamar di sini gitu. Nah akhirnya suami itu ngelamar ya di pekerjaannya sekarang, alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan gitu, biarpun jauh. Suami tetap Jakarta Utara atau enggak? Di Hayam Huruf kantornya, okay. Iya jauh. Ternyata ya itu tadi, saya percaya juga sih Mbak bahwa ketika kita ngejalanin sesuatu tuh pakai hati, terus nggak mikirin kalau gue bikin ini gue bakalan dapet ini, kalau gue bikin ini gue bakal menghasilkan ini. Kadang-kadang begitu ternyata pikiran kita seperti itu nggak dapet, sakit hati kita. Iya. Tapi ketika kita ngejalanin udahlah ikhlasin aja, rezeki udah ada yang ngatur, ibarat kata tuh orang ngomong. Iya. Mau kita kejar sekencang apa juga kalau nggak dapet mah nggak dapet aja. Tapi kalau kita mau sesantai apa, tapi santai itu dalam artian tetap berusaha, tiba-tiba datang mah ya alhamdulillah. Iya. Justru jadinya bonus ya Mbak. Iya. Mbak nyangka gak dengan sekian banyak kisah hidup Mbak ini akan Mbak sampai ke titik ini gitu? Enggak. Apalagi masuk podcast ini. Ini episode perdana loh Mbak. Masa? Iya ini episode perdana. Ya, Allah, ya semoga sebenarnya ekspektasi saya membuat podcast ini di Pods ini sebenarnya ya itu tadi, pengen ngobrol sama banyak orang, silaturahmi sama banyak orang, berbagi cerita sama banyak orang yang mungkin kalau ngelihat orang pekerjaan-pekerjaan ini ada di sekitar kita, tapi kadang-kadang kan kita kayak nggak waroh, kayak kita nggak tahu ini pekerjaan apa sih yang mereka jalanin, apa sih yang mereka hadapi tiap hari, senangnya apa, sedihnya apa, bahagianya apa, yang bikin marahnya apa gitu. Nah ini jadi satu pertanyaan juga nih buat saya. Pernah marah gak sih Mbak? Kalau klien pernah marah sama Mbak. Mbak pernah marah gak ke klien? Pernah. Karena? Dia gak, kita berusaha on time, tapi kan kita kadang kejebak macet, kehujan gitu kan. Dia gak mau tahu itu. Oke. Iya. Saya tinggal pulang. Saya nggak jadi treatment. Oh pernah? Pernah. Cuman ya kita namanya ini ya udahlah gitu. Disabarin aja gitu. Dijalanin aja gitu. Bersyukur. masih mau pakai gitu aja. Tapi tetap punya prinsip ya Mbak. Ya. Artinya ini bagus nih, maksudnya Mbak Minarni juga bagus dalam artian punya harga diri yang tetap harus dibela, tetap harus dijaga. Nggak semena-mena mungkin karena pekerjaan gue begini lu bisa seenak jidat sama gue. Iya. Nah itu memang bagus Mbak, emang harus seperti itu supaya orang juga nggak ngegampangin kita, nggak melecehkan kita juga gitu. Iya, kita bisa kayak gitu karena kita sikonnya kan kita macet apa kehujanan kan dia nggak tahu, ya kan. Makanya kita juga ngambil tindakan kayak gitu kan wajar kata saya gitu. Kok nggak maklumin gitu kan orang seperti itu. Ya kan nggak tahu di jalan kadang ban bocor gitu kan. Kan mereka nggak tahu. Iya betul. Karena kan kalau kita balikin ya Anda di rumah, Anda nggak ngapa-ngapain, kita yang di jalanan gitu kali ya. Iya. Dan buat saya ceritanya Mbak Minarni nih semoga sih bisa jadi semangat buat Deepers dimanapun, buat kalian yang denger, yang nonton episode kali ini. Dari ceritanya Mbak Minarni
Semoga bisa jadi motivasi, semoga bisa jadi semangat juga buat orang-orang yang pekerjaannya sama sama Mbak Minarni dan mungkin punya prinsip hidup ya yang sama juga sama Mbak Minarni gitu. Ada pesan gak sih Mbak buat orang-orang yang seprofesi sama Mbak dan buat orang-orang yang mungkin memandang sebelah mata sama pekerjaan Mbak, mungkin ya. Dari yang seprofesi dulu deh, apa yang mau Mbak sampaikan? Ya, untuk teman-teman terapis, ya tetap semangat gitu kan. Walaupun keadaan pandemi, jangan banyak ngeluh gitu kan. Jalanin aja prokesnya gitu aja. Kalau dari sekeliling sih nggak ada deh Mas. Karena semua orang-orang yang bisa melihat Mbak bekerja dengan hati juga pasti menerima Mbak Minarninya juga pakai hati ya. Semoga ya. Semoga. Karena saya juga percaya apapun kondisi lo, kalau lo jalanin semuanya pakai hati, insya Allah bahagia juga akan ngikutin. Amin. Mbak Minarni terima kasih buat berbagi ceritanya di Dipods. Buat Tipers, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dengan cerita yang berbeda dan juga yang pasti semoga bisa menginspirasi kalian semua dan bisa berbagi keceriaan dan semangat baru buat kalian tetap bisa ngejalanin hari-hari kalian. Mbak Minarni terima kasih banyak buat waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.